motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kreatif Technopreneurship ingin mewawancari salah satu UMKM yang ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Dengan Mbak siapa Mbak kalau boleh tahu? Putri. Mbak Putri, Mbak ini kan membuka usaha. Ini kira-kira nama usahanya apa ya? Nama produknya? Sempol ayam sama telur gulung. Terus kalau untuk nama tokonya apa Mbak? Bagule sempol ayam. Kalau menu varian yang ada di itu di UMKM ini apa aja menu variannya? Mungkin ada Rasa ya banyak. Banyak rasa. Terus kalau untuk harganya ini mulai dari berapa Mbak dijualnya? 1 cup 10.000. Isi 10. Kalau berarti nggak model bijian gitu ya? Enggak. Kita hitungannya cup. Terus latar belakang usaha dari membuka usaha ini apa Mbak? Karena apa kok bisa buka usaha ini gitu loh Mbak? Ya biar sukses. Lalu untuk manajemen operasionalnya apa Mbak? Dari sore sih. Dari jam sore 4 sampai jam 11. Jam 11 malam ya? Iya. Terus kalau semisal manajemen keuangannya itu dari modal awalnya membuka usaha ini berapa? Kalau boleh tahu? Kurang lebih buat bahan aja. Iya buat bahan. Buat bahan kurang lebih ya 500-an. 500 berarti belum sama gerobak atau apa gitu ya? Terus kalau semisal tempatnya mungkin ada sewa atau apa gitu nggak? Per hari kalau sini biasanya. Per hari? Iya. Kalau per harinya berapa Mbak kalau boleh tahu? 13.000. 13.000. Terus kalau untuk laba per hari itu kira-kira biasa kisaran dapatnya berapa? Nggak mesti sih Mbak. Kalau weekend bahannya itu Tergantung ramai. iya tergantung pengunjungnya. Terus kalau untuk manajemen SDM-nya mungkin cara merekrut karyawannya, kalau boleh tahu karyawannya berapa sebelumnya? 6. Ada 6 karyawan. Iya. Itu cara merekrutnya gimana Mbak? Kan 2 cabang Mbak. Cuman lewat kayak WA gitu loh. Oh ya. Cuman yang kenal-kenal aja sih. Terus kalau untuk mungkin ada tips nih buat mbak-mbak dalam menjalankan bisnisnya agar usahanya tuh tetap stabil gitu. Buat anak-anak muda gitu gimana Mbak tipsnya? Semangat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Kreatif Technopreneurship ingin mewawancarai salah satu pembisnis muda online yang bernama Mbak Aulia. Mungkin dari teman-teman ada yang belum kenal sama Mbak Aulia. Mbak Aulia boleh perkenalkan namanya terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Aulia Zahra. Saya berumur 19 tahun dan saya bekerja sebagai di bidang bisnis online. Mungkin untuk selanjutnya pertanyaannya bisa aku kasih ke teman-teman aku ya Mbak Lia biar lebih asik aja gitu ceritanya. Silakan Mbak Wahyuni atau Mbak Winda dulu. Iya, aku ini. Halo Halo Mbak Azahra. Salam kenal. Nama saya Winda. Halo Mbak Winda. Di sini saya Di sini saya ingin bertanya mengenai usahanya.
yaitu apa sih produknya dan nama usahanya itu? Oke, baik. Halo Mbak Winda, sebelumnya saya jawab. Jadi untuk nama produknya dari kami, kita bergerak di bidang jeans. Dan untuk nama usahanya itu namanya di F Mija Jeans. Mbak Winda boleh dicek akun TikToknya namanya F Mija Jeans. Oke, nanti saya cek ya Mbak. Lalu usahanya ini tuh sejarahnya gimana sih? Gitu. Jadi sejarah jeans ini awal mulanya belum lama sih Mbak, kurang lebih baru sekitar mulai dari bulan Maret yang lalu bergerak sampai sekarang. Mungkin kisaran baru kurang lebih 7 bulan ya Mbak Winda. Kita baru bergerak di bidang jeans. Baik, lalu produk apa itu yang ditawarkan? Kita produknya produk celana Mbak, jadi jeansnya kita bergerak di bidang celana. Jadi Mbak Azara ini cuma menjual celana jeans atau apa ada yang lain gitu? Saat itu iya betul, hanya menjual jeans aja. Jadi belum ada yang lain, hanya celana aja. Mungkin bulan depan bakalan launching baju, tapi untuk sekarang ini kita baru merintis karena baru merintis banget, jadi baru celana aja yang baru launching. Oh ya. Kalau boleh tahu kalau manajemen operasionalnya itu gimana Mbak? Untuk jam bukanya terus atau tutupnya sampai jam berapa gitu? Jadi kalau untuk jam operasional kita ada 2 shift. Untuk shift pertama itu kita berangkat mulai dari jam 5 pagi sampai jam 2 siang. Dan untuk shift yang kedua kita mulai dari jam 2 siang hingga jam 11 malam. Seperti itu. Oh, kalau untuk proses rekrutnya karyawannya itu, kalau boleh tahu? Kita ada bidang divisi dari HRD, jadi untuk pihak HRD yang mencari rekrutmen dari host live kami, seperti itu. Jadi bukan langsung ke owner, jadi kita melewati tahap HRD dulu, baru nanti kita bisa rekrut, pilih. Itu biasanya melalui aplikasi Jobstreet atau aplikasi Instagram dan sebagainya. Kan waktu pas Kalau karyawan udah diterima gitu, biasanya langsung kerja, training atau gimana? Jadi kita ada masa probation atau masa training selama 7 hari. Kita dilihat untuk kinerja selama 7 hari tersebut, orang itu ada perkembangan atau tidak. Jika memungkinkan ada perkembangan, kita bakal terima di perusahaan kami. Jika tidak, mungkin kita tidak dilanjuti seperti itu. Saya bertanya lagi ya Mbak mengenai manajemen keuangan. Nah, dalam penjualannya itu berapa sih target yang dicapai? Oke, untuk target yang dicapai ini mau per tim atau per orang ya? Boleh per tahun, boleh per orang Mbak. Lebih baik disebutkan semuanya biar lengkap gitu ya. Per tim ya Kak? Per tim ya Mbak maksudnya? Bukan per tahun. Jadi kalau misalkan untuk per tim, kami itu kan terbentuk dari 2 tim. Tim pertama tim shift pagi dan tim siang. Jadi kalau misalkan masing-masing tim itu kan ada tim lama. Jadi untuk tim lama itu jika bulan kita ada target 700 juta. Dan untuk tim yang baru atau tim kedua itu dia targetnya 500 juta. 500 juta. Jadi kalau misalkan kita dalam 1 bulan kami targetnya itu 1 miliar 200 juta Mbak. Oh, banyak banget ya Mbak itu. Lalu kan tadi bentuk timnya itu tim lama dan tim baru. Itu dipisah gitu ya. Misalkan ada tim baru gitu. Apakah nanti tim lama itu untuk mengajari live atau gimana gitu? Betul, jadi untuk tim yang lama itu pasti bakal mencontohkan bagaimana trik-trik cara berjualan, bagaimana teknik marketing yang bisa biar menjual produk jeans kita itu laku terjual di pasaran online, seperti itu Mbak. Oh.
ya Mbak, di sini saya coba mau bertanya ya, kan sekarang ini kan lagi ada isu yang viral banget tuh masalah pemerintahan yang mau menutup TikTok Shop karena dengan adanya TikTok Shop itu tuh dampaknya tuh ke UMKM yang offline gitu kayak di Tanah Abang gitu kan. Kalau menurut pendapat Mbak itu gimana caranya mengatasi hal itu atau mungkin mau buka ke marketplace sebelah atau bagaimana? Kalau saya menanggapi soal isu yang baru tersebar itu kan belum fix ya katanya Mbak, masih simpang siur untuk beritanya. Jadi kalau untuk dari saya pribadi selagi masih bisa berjualan mungkin kita belum mau pindah platform. Tapi saya juga dengar kemarin itu boleh jualan di TikTok asal ada izinnya. Tapi belum tahu juga karena beritanya juga belum fix. Mungkin kalau misalkan memang tidak diperbolehkan jualan di akun TikTok, mungkin kita bakal buka di platform lain atau mungkin lewat Shopee, Lazada, atau sekarang kan udah zaman yang canggih ya Mbak ya. Jadi mungkin kita bakal bisa buka toko online yang di aplikasi lain seperti. Aku mau tanya ya, Mbak, kalau semisal dalam satu divisi Mbak ini kan tadi kan ngambilnya di jeans ya, itu ada berapa karyawan sih atau ada berapa host gitu? Jadi kalau untuk di bagian jeans itu ada 4 host Mbak. Jadi kalau untuk di bagian jeans sendiri dia ada 4 host. Tapi ada kayak pemeran pembantu kayak yang setting komputer seperti itu. Jadi kalau live itu kan kita nggak mungkin sendiri ya Mbak ya. Jadi kita ada tambahan operator dan operator itu jumlahnya ada 3 seperti itu. Tadi kan udah dijelaskan salah satu produknya itu adalah jeans. Mungkin bagi Mbak sendiri mau nambah nggak nih produknya apa biar mungkin orang-orang tuh belinya tuh nggak Jadi bosan. kalau untuk di perusahaan kami itu tidak bergerak hanya di bidang jeans sih Mbak sebenarnya. Ada kuku palsu, ada juga sepatu yang berjalan sekarang. Seperti Oh, berarti kan kalau misalnya itu kan udah beda ya dari fashion terus kecantikan gitu karena kan di kuku. Berarti itu mempunyai akun lain gitu ya? Nggak cuma satu akun gitu. Betul, akun kami ada banyak Mbak. Mungkin kalau misalkan Mbaknya mau cek, boleh cek akun kami namanya Molly Niles 02 dan untuk akun sepatunya boleh dicek Fitsus namanya. Mungkin ini agak sedikit melenceng dari divisi Mbak ya. Kalau semisal kan kadang kita kan tahu sendiri ya di TikTok Shop itu terkadang ada yang namanya penipuan. Jadi kalau semisal kita mesennya jeans ukuran 28 tapi yang dikirim tuh nggak ukuran 28 itu mungkin bagi Mbak sendiri sebagai pembeli sebagai penjual maaf itu bagaimana cara mengatasinya agar kita tuh sebagai pembeli tuh tetap mau membeli lagi barangnya ke toko Mbak gitu mungkin. Oke, nah jadi kebetulan Mbak Rika tanya nih ya. Jadi kalau misalkan di perusahaan kami itu kita jeansnya bergaransi Mbak. Jadi bukan yang jeans asal-asal ngejual, orang asal-asal ngeterima. Tapi kita juga ada garansi. Jadi semisalkan Mbak ngebeli di barang di tempat F Media Jeans ini, itu kita ada garansi tukar size-nya. Jadi misalkan pembeli itu dia mengalami kendala, misalkan dia pesannya ukuran 28 dan ternyata yang dikirim itu ukuran 27, itu kita ada garansi tukar size, jadi pembeli juga bisa menukarkan size-nya, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir, kita jamin kepuasan pelanggan itu nomor 1 untuk beli di FMedia Jeans. Mungkin kalau pertanyaan dari saya mungkin dari Mbak Winda atau Mbak Wayu nih, ada pertanyaan lagi mungkin yang ingin ditanyakan oleh Mbak Aulia? Saya ingin bertanya lagi Mbak mengenai manajemen operasionalnya. Dalam live-nya itu jam berapa saja dalam melakukan live, apakah ada jam tertentu agar live-nya itu dilihat oleh penonton? Oke, baik. Kalau untuk jam live itu kami kan kerja 9 jam ya Mbak. Nah kalau untuk live-nya sendiri kita itu live 5 jam, sisanya itu untuk istirahat dan untuk bikin konten. Kalau untuk live jam-jam tertentu ada jam-jamnya, cuma kita nggak terlalu matokin. Tapi kalau misalkan kita tergantung lihat traffic Mbak. Jadi kalau misalkan traffic bagus itu biasanya ada di jam 12 siang dan di jam 6 sore, seperti itu. Baik Mbak. Kalau aku mau nanya ya Mbak,
itu ada yang store offline nggak? Kayak buka outlet atau toko? Oke, jadi kalau untuk toko offline kami belum punya Mbak, karena kita itu sebenarnya barangnya langsung dari pabrik. Jadi biasanya kita itu jadi distributor para toko-toko offline. Jadi bukan kita yang jual di toko offline-nya, melainkan orang lain yang ngambil dari pabrik kami. Jadi kalau misalkan dari pabrik, kita hanya jualnya di TikTok Shop aja, belum ada di toko offline. Seperti itu. Oh, jadi nggak ada outlet. Tapi dengan itu tuh banyak offline yang punya langsung gitu. Jadi sih ada rencana buka toko offline. Mungkin nanti kalau misalkan udah berkembang pesat, mungkin kami akan buka toko offline. Aku apa? Oh ya, ini mau nanyain untuk reward ya. Mungkin kan kadang kita sebagai seorang pemimpin itu kita senang nih sama kinerja karyawan kita karena hostnya bagus atau mungkin jadi banyak menarik pembeli sehingga mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, bagaimana caranya kita itu memberikan reward kepada karyawan tersebut atau ada reward tertentu misalnya berupa uang atau apa gitu? Mungkin Mbak bisa dijelaskan? Kalau oke, baik. Nah, jadi kalau misalkan tiap per komisi penjualan itu kita ada komisinya, Mbak. Jadi kalau misalkan kita berhasil menjual produk itu komisinya 0,7% per penjualan. Kalau untuk operator itu 0,3%. Nah, kalau untuk bonusnya itu beda sendiri. Jadi kalau misalkan kita capai target, biasanya kalau misalkan dari owner itu ada tambahan, dan tambahannya itu gak berpatokan Mbak, tergantung nih. Misalkan kayak maaf ya Mbak, jika boleh ngasih contoh, saya kemarin itu alhamdulillah tembus target 500 juta. Jadi saya itu kurang lebih mendapatkan bonus tambahan. Kalau bonusnya saya 5 juta dan untuk komisinya saya yang 0,7 itu 5 juta. Jadi kalau misalkan digabungin itu saya mendapatkan 10 juta. Seperti itu Mbak. Oh ya Mbak Aulia, mungkin ada sedikit kata-kata penyemangat nih buat kami anak-anak muda yang mau membangun bisnisnya, karena kan biasanya anak-anak muda itu takut membangun bisnis, takut gagal atau apa gitu. Mungkin ada kata-kata penyemangat sedikit buat anak-anak muda, boleh silakan. Oke, jadi kalau untuk pesan anak-anak muda yang masih takut-takut untuk mencoba, gak usah takut-takut untuk mencoba. Karena kalau misalkan pun gagal, kita itu bisa belajar dari kegagalan yang udah kita lalui. Jadi buat teman-teman, gak usah malu buat mencoba ya. Karena kegagalan itu biasanya adalah kunci kesuksesan. Seperti itu. Oh ya Mbak, ini mungkin ada saran dari saya dan kelompok saya, karena kan tadi setelah kita selesai wawancara di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, yang saya ambil atau kesimpulannya adalah Mbak ini kan belum membuat toko yang secara offline gitu ya. Mungkin saya ada saran sedikit nih, siapa tahu nanti rezeki dari tokonya itu jadi banyak terus bisa membuka toko offline gitu. Mungkin Mbak bisa diterima sarannya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Dengan senang hati ya Mbak, terima kasih. Doain aja semoga usahanya berkembang pesat, nanti kita bisa buka toko offline-nya. Amin. Terima kasih Mbak Lia atas semua dan atas waktunya juga yang udah diberikan kepada kami. Semoga Mbak Lia sehat selalu dan selalu dilancarkan semua segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari terima kasih. Sama-sama. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 5, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.